Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hotmida Sitopu, NPM saya 2201010031 dan nama saya Sonia Sagita Saragi, NPM 2201010015. Jadi di sini kami akan menjelaskan seputaran tentang apa itu bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Apa itu hakikat bahasa? Hakikat bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh manusia untuk mempersatukan manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bahasa. Bahasa itu berfungsi sebagai yang pertama yaitu alat untuk berinteraksi, yang kedua yaitu sarana untuk mengekspresikan diri, dan yang ketiga adalah bahasa sebagai simbol suku dan budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik bahasa. Yang pertama, suatu sistem. Sistem yang berarti memiliki susunan teratur berpola yang membentuk keseluruhan yang bermakna. Yang kedua, bahasa yang dinamis. Yang dimaksud dengan bahasa dinamis adalah bahasa yang bergerak dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, bahasa arbiter. Yang dimaksud dengan arbiter adalah sewenang-wenang, berubah-ubah, atau tidak tetap. Yang keempat, beragam. Bahasa yang dimiliki setiap suku atau kelompok pastinya berbeda. Yang kelima, bahasa itu manusiawi. Yang dimaksud dengan bahasa itu manusiawi adalah bahasa yang hanya dimiliki oleh manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Yang keenam, bahasa itu unik karena setiap suku, ras, kelompok atau negara pasti memiliki intonasi, kata, dan penyampaian yang berbeda-beda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Dari judul ini kita tahu ragam bahasa. Ragam itu berarti bervariasi. Ragam berarti bervariasi dalam konteks menurut pemakaiannya. Dan ragam bahasa ini mempunyai jenis. Dia mempunyai dua jenis, yaitu berdasarkan media. Yang kedua, dia berdasarkan cara pandang penutur. Jenis ragam bahasa ini berdasarkan media, yaitu ditinjau dari media atau sarana yang dapat menghasilkan bahasa. Dia mempunyai dua ragam jenis bahasa, yaitu ada bahasa lisan dan ada bahasa tertulis. Contoh dari bahasa tertulis yaitu sudah saya baca buku itu. Dan contoh dari bahasa tertulis yaitu saya sudah membaca buku itu. Oke, yang kedua yaitu berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama kita masuk kepada ragam dialog. Contohnya itu seperti gue sudah baca buku itu. Yang kedua dia ada ragam terpelajar. Contohnya itu seperti saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi sama, saya sudah membaca buku itu. Dan ragam tidak resmi contohnya itu seperti